Itu maksudnya bagaimana? Kita kan sedang hidup di dunia ini. Sudah? Sampun. Iya, setiap bertambah waktu berarti kita semakin dekat dengan kubur. Memang berganti tahun usia kita bertambah, namun hakikatnya jatah hidup kita di dunia itu berkurang. Tambah usia, tetapi jatah hidup di dunia sudah berkurang 1 tahun lagi. Kalau jatah hidup di dunia sudah berkurang 1 tahun, berarti semakin dekat dengan kubur. Misal Allah sudah takdirkan bahwa 3 tahun lagi kita mati. Ini sudah berkurang 1 tahun, berarti kurang 2 tahun. Allah takdirkan nanti hari pertama 2024 kita mati. Nah, berarti karek sesuk. Berarti kan semakin dekat dengan kubur. Tidak ada ceritanya bertambah waktu, bertambah hari, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun lah kok semakin jauh dari kubur. Itu tidak pernah ada ceritanya. Nah, itu tadi sudah kita contohkan. Andai kata Allah takdirkan kita 2 tahun lagi, berarti jatah hidup di dunia tinggal 1 tahun. Karena yang 1 tahun 2023 sudah kita jalani, berarti tinggal sisa 1 tahun. Ya, semakin bertambah waktu semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan kubur. Dunia itu menipu. Dunia itu kesenangannya sedikit. Kenapa kok dikatakan oleh Allah dunia itu menipu? Karena itu bukan kehidupan sesungguhnya. Coba Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayatnya 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau-gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kalau manusia itu mengetahui dengan keimanan dan dengan ilmu, maka mereka akan tahu, akan sadar bahwa dunia ini sangatlah menipu. Suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Dan manusia akan sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Kebahagiaannya abadi, siksanya juga abadi. Hidup di dunia hanya sebentar, paling berapa tahun. Kita mau hidup sampai berapa tahun? Mau sampai 200 tahun? Kiar ngopo urip nganti 200 tahun. Andai kata Allah sampaikan usia kita 100 tahun saja, sudah tele-tele kita, lemah lunglai tak berdaya, mau makan sendiri ndak bisa, datang anak tercinta ya wis lali, kok jenengan sinten. Bahkan dengan dirinya sendiri juga sudah lupa. Lah aku ki sapa? Makan atau belum itu juga sudah banyak yang lupa. Dan tidak bisa apa-apa kebanyakan ya. 80 tahun, 90 tahun itu sudah rekoso sekali. Mau berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini?
Itu semu, menipu. Dulu ketika masih usia muda 20, 30, wah wijik cekatan ya. Masih prima kesehatannya, melayu yojik banter, makan yojik dokoh, wis ora perlu mikir meneh, wae dahar-dahar apapun dimakan ya. Nah sekarang sudah usia 50, 60, mikirnya sudah dengan otak makannya ya. Mau makan saja, wah kolesterol ini ya, berarti makannya sudah dengan otak, tidak lagi dengan mulut. Ketika masih usia 20, 30 wis kabeh didahar, balung barang dikeletai kan itu. Wis ora mikir karena giginya masih kuat. Sampai tulang-tulang juga dikeletai, diberakoti gitu. Nah sekarang dari sisi gigi saja sudah mikir, padahal daging empuk itu tetap sudah tidak kerso, milih tahu tempe. Kenapa? Karena alot wis nek dicokot mencolot ngiwa, cokot kiwa mencolot nengen. Itu baru dari sisi gigi. Maka makannya sudah tidak lagi dengan mulut tapi dengan otak. Belum lagi nanti di hadapannya yang berlemak-lemak, ini sudah otaknya mikir, wah kolesterol ini. Kalau yang gurih-gurih, wah hipertensi ini, darah tinggi. Terus apalagi, oh ini asam aurat ini kan itu. Itu kan menipu sekali dunia. Padahal dulu waktu muda, wah luar biasa, nikmat betul. Itu baru dari sisi makan, belum lagi yang lain. Kan menipu sekali. Dulu lari masih kenceng, sekarang jalan saja sudah sangat tertatih. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, ada yang pakai kursi roda. Itu kan menipu dunia. Tapi kalau kehidupan akhirat itu kehidupannya sesungguhnya. Di akhirat nanti di surga tidak ada yang namanya sakit, ngantuk, lapar, itu tidak ada. Makan itu ya tidak sebab lapar. Di surga nanti kita makan minum bukan karena sebab lapar dan haus, tapi itu sebagai anugerah dari Allah untuk kita merasakan aneka macam kelezatan hidangan surgawi. Ketika bapak ibu dahar, ya tidak kenyang, besesek itu tidak ada. Ya dahar ya lezat sekali, ngunjuk juga seger sekali. Karena dari mata air surgawi. Nah, kalau menghendaki kenikmatan yang hakiki, berusahalah menuju surganya Allah. Jangan terlalu fokus pada dunia. Jangan jadikan dunia ini tujuan utama. Lo kan tidak bisa Ustaz, karena kita hidup di dunia. Iya, kita hidup di dunia sebelum nanti kita sampai ke kubur dan sampai di alam akhirat. Sebelum itu kita hidup di dunia untuk apa? Untuk menjalani ujian dari Allah, untuk naik derajat. Itu harus melalui tahapan ujian. Lawang untuk urusan dunia saja, kalau bapak ibu ngersake kenaikan pangkat ini itu kan harus melalui tahapan-tahapan ujian. Mau SMP harus SD dulu. Terus kemudian mau kuliah harus lulus SMA dulu. Untuk lulus kuliah melewati tahapan-tahapan ujian. Lah maka kita di dunia ini memang untuk menjalani ujian dari Allah. Layak tidak untuk kelak di kehidupan yang sesungguhnya diberi anugerah oleh Allah berupa surganya Allah dengan kenikmatan
ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Layak tidak untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa itu. Lulus tidak. Wong untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi di dunia ini harus melalui uji kompetensi juga kok. Masa untuk mendapatkan surganya Allah kita tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Maka hamba Allah yang beriman mensikapi kehidupan dunia ini sebagai tempat ujian untuk kelak layak dan tidaknya mendapatkan anugerah dari Allah berupa ampunan, keridhaan dan surganya. Sehingga jangan larut dalam kehidupan dunia, karena menurut Nabi dunia seisinya ini tidaklah sebanding nilainya dengan sehelai sayap nyamuk. Lebih bernilai di sisi Allah sehelai sayap nyamuk daripada dunia dan seisinya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaka kafiran minha syarbata ma. Jika dunia ini ada nilainya di sisi Allah sebanding dengan nilai satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri minum orang-orang kafir meski hanya dengan seteguk air. Artinya kita melihat orang kafir bergelimang harta, dia berusaha bekerja, Allah juga kasih usahanya, dia bekerja, Allah juga beri, tidak hanya 1-2 teguk, banyak teguk itu. Dari situ membuktikan bahwa nilai dunia dan seisinya ini ternyata di sisi Allah lebih berharga satu helai sayap nyamuk daripada dunia dan seisinya. Buktinya Allah beri orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dengan aneka macam kesenangan dunia, tidak hanya 1 teguk 2 teguk saja. Andai kata dunia ini nilainya sebanding dengan sehelai sayap nyamuk di sisi Allah, tentu kesenangan dunia, rezeki dunia oleh Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka orang kafir sekalipun Allah juga beri bagian dari dunia ini. Ya, maka hati-hati terhadap dunia. Ya, jadi halaman 4 masuk ke